Anak-anak yang punya privilege juga harus punya kemauan, keinginan untuk bisa mengejar itu juga. Jadi gue malah sayang kalau anak bapak orang tua yang ngedorong padahal anaknya nggak mau. Nah itu yang paling gue kayak sayang ya gitu. Padahal anaknya mungkin punya bakat atau keinginan yang terpendam yang kita nggak pernah tahu kan. Siapa tahu ada pengusaha seperti dia jiwanya misalnya seniman tapi sama papanya didorong untuk jadi dokter kayak ya padahal dia bisa menjadi seniman yang hebat banget gitu. Bahkan kadang-kadang kalau punya privilege dikira nggak mampu. Itu bukan arah ke sana kan? Enggak. Bahkan dikira mungkin pandangan orang kalau orang tuanya sukses, tapi kadang-kadang anak terjun ke entertainment ataupun ke dunia lain dikira nggak punya bakat, cuman bawa nama embel-embel bapaknya atau orang tuanya. Lu gimana nih menurut lu? Macem-macem sih ya soalnya ya. Kadang orang yang nggak punya bakat tapi kalau jalannya harus sukses, kadang kita ada juga gitu kan. Kadang ada orang yang kita ngeliat kayak ini orang tuanya baik banget tapi kenapa anaknya nakal ya, jahat gitu misalkan, ada juga gitu kan. Jadi ya Yang red flag ya? ya ada juga yang red flag gitu ya. Ya gitu sih paling ya komennya. Sekarang kegiatan lu apa selain film sekarang, masih ada film atau nyanyi lagi? Sekarang lagi baru mulai lagi makanya. Kemarin tuh 2 tahun habis kuliah gue mulai bisnis, ada bikin susu gandum, oatmeal, terus terjun di dunia NFT segala bisnis. Tapi sekarang gue lagi mulai ke dunia entertainment lagi. Lebih nyaman mana? Dua-duanya dong. Bisnis apa? Kalau bisnis pun gue paling suka menjadi orang yang ada di depan layar gitu. Orang menjadi representatif sebuah produk atau sebuah brand atau sebuah project, itu gue paling seneng. Makanya pas lagi di dunia bisnis pun gue merasa kayaknya gue nggak bisa kerja di kantor aja atau di belakang layar gitu ya. Gue harus menjadi orang yang kayak ngejualan gitu atau yang menjadi ya representatif dari sebuah project itu. Jadi makanya kalau dari semua hal yang gue lakuin, gue pengen menjadi orang di depan. Makanya entertainment itu memang kita di depan terus kan. Nah ini menurut gue ya ini kayaknya calling gue, itu panggilan gue. Berarti passionnya sudah masuk ke entertainment ya? Iya, dan seperti gue udah merasakan nyaman dan kayaknya orang lihat gue kayaknya Brandon lu seru deh kalau ngelakuin itu, lu jago deh ngelakuin itu gitu. Tadi milihnya Oatmeal kenapa milih bisnisnya? David main bisnis NFT itu gimana? Kenapa? Sempet ngajarin anaknya David main bisnis Oh iya, soalnya waktu itu kan lagi booming banget tuh NFT kita namanya Karafuru. Itu booming di seluruh dunia. Terus akhirnya banyak banget sebenarnya public figure yang kayak nge-DM gua kayak minta whitelist dong. Whitelist tuh kayak gua mau bisa beli sebelum gue jadi gue bikin NFT itu biasa project itu ada penjualan 2 fase. Yang pertama tuh buat private gitu ya. Jadi orang-orang yang udah kenalan atau orang-orang yang udah ngelakuin sesuatu gitu. Misalkan nge-promoin terus kita kasih deh gitu. Ada satu lagi yang rebutan yang public sale. Jadi kayak jualan sepatu, kayak launching gitu. Nah terus si Brooklyn Beckham itu nge-DM gue, gue mau dong gitu. Terus gue bilang, oh iya boleh deh, lu post aja di Instagram gitu. Lu post di Instagram, lu nge-post story, nanti gue kasih whitelist gitu. Terus habis itu pas hari peluncuran dia bingung, gimana sih caranya? Akhirnya dia kayak ambil foto-foto laptopnya kayak pencet yang ini bro gitu. Terus dia kayak, terus habis itu gue ngapain? Ya lu masukin duit buat beli NFT-nya. Oh, cara masukin duitnya gimana gitu. Jadi orangnya lucu, orangnya baik banget sebenarnya. Tapi mungkin agak gaptek ya, karena gue ngeliat kayak dari laptopnya aja kayak laptop yang baru beli gitu loh, yang kayak aplikasi nggak ada, wallpapernya masih basic gitu. Cuman akhirnya gue bilang, udah, gue kirimin aja deh gratis buat lu daripada lu bingung gitu. Yaudah akhirnya gue kirimin gitu. Terus abis itu jadi sering ngobrol. Terus gue tahu nih dia tuh sempat bikin tato sama tukang tato yang jago banget di Amerika. Terus satu hari NFT gue mau launching project lagi, gue bilang ya udah gue kasih whitelist ya, tapi lu bookingin gue dong di tempat tato itu, gue pengen tato gitu gue bilang. Terus habis itu oh iya gue betul, bener pas abis itu gue DM si tukang tato artisnya, dia bilang iya nih gue di DM Brooklyn, lu temannya Brooklyn. Iya ya udah datang aja ntar gue kasih diskon. Akhirnya gue tato di sana, gue ketemu sama si namanya Mr. K, orang Korea gitu. Dan ternyata dia natoin banyak artis dan juga David Beckham sama Brooklyn Beckham juga tato di sana gitu. Tapi orangnya baik banget. Tatonya mana sekarang? Ada di sini. Boleh nggak sih? Kecil tapi yang merah. Karena mahal banget. Segini aja mahal banget. Artinya apa? Segini harga dari ini semua. Jadi gue kayak wah, tapi udahlah. Karena main tatoan kadang gambarnya kita bikin kalau udah salah bikin kadang kita ya udahlah nggak ada penyesalan gitu kalau tato. Jadi gue merasa udahlah kecil tapi bagus, experience ada ceritanya yang menurut gue yang sangat memorable. Sempet juga berarti sama dia? Sempet mau tapi belum sempet waktu itu karena kan dia kuliah di New York juga kan, jadi belum sempet ketemu gitu. Jadi pas main gue nonton dokumenter gue lucu, si Brooklyn gitu. Berarti misalnya mungkin selama itu udah maksudnya udah komunikasi, mungkin harus dengan salah satu anak gitu, seperti apa sih? Ya seru sih maksudnya kayak Nice nggak sih? harus Kayak nggak nyangka lu bisa. iya banyak banget sebenarnya yang kayak akhirnya kayak teleponan sama kita pengen minta. Waktu itu tuh ada pemain bola siapa, John Terry, terus ada back Barcelona siapa, ini pemain bola ya,
Terus ada Vanessa Webster juga minta mau kerja sama. Henry Golding juga sempat minta. Jadi sebenarnya pas di dunia itu gue lagi seru banget, makanya nggak fokus gitu ke dunia entertainment, kan lagi seru banget sama teman-teman yang lain gitu. Ya cuma sekarang karena dunia kripto lagi sepi, makanya gue kayak oke, waktunya balik gitu. Comeback lagi ya. Oke, thank you ya. Oke, thank you. Brandon. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.